Sebelum cerita ini dimulai, gue mau kasih trigger warning dulu. Karena kasus ini menyangkut pembunuhan, penculikan, kekerasan, fisik, mental, seksual yang melibatkan anak kecil hingga orang dewasa. Dan ada banyak banget nama di dalam kasus ini karena memang melibatkan banyak tokoh. Terlebih lagi, orang-orang inti dalam cerita ini punya banyak nama samaran, ada nama alias. Jadi gue harap gue bisa menyampaikan dengan mudah meskipun kasus ini jauh dari kata mudah dan ringan. Cerita kita bermula pada April 1990 sekitar jam 12 malam di mana ada 3 orang yang melewati jalan di perbatasan Oklahoma City yang menemukan seorang wanita berambut pirang terdampar di tengah jalan dan sepertinya menjadi korban tabrak lari. Di samping tubuh wanita ini ada banyak banget barang-barang belanjaan yang kayaknya baru dia beli dari minimarket. Sebagai manusia yang baik, wanita ini langsung mereka bawa ke rumah sakit. Dokter melihat ada banyak bekas luka dari tubuh korban. Dan waktu diteliti oleh dokter, ada bekas cat berwarna merah yang membuat mereka yakin kayaknya kendaraan yang menabrak wanita ini berwarna merah. Tapi yang membuat wanita ini tidak sadarkan diri karena adanya kondisi hematoma di bagian kepala wanita ini. Tepatnya di bagian belakang kepala, yaitu kondisi pembekuan darah yang ada di bagian belakang kulit kepala. Paginya, pria bernama Clarence datang ke rumah sakit. Clarence mengaku bahwa istrinya sempat pergi ke minimarket untuk membeli sesuatu, terus dia ketiduran. Dan pas bangun pagi hari, Clarence baru sadar istrinya masih belum pulang. Waktu Clarence mencoba bertanya ke orang-orang di sekitar, katanya ada wanita yang menjadi korban tabrak lari. Makanya Clarence langsung datang ke rumah sakit untuk memastikan apakah korban tabrak lari ini adalah istrinya atau bukan. Setelah dipersilahkan melihat, Clarence langsung mengkonfirmasi bahwa wanita yang menjadi korban tabrak lari memang istrinya yang bernama Tonya Hughes. Dokter menjelaskan, Clarence gak perlu panik. Tonya baik-baik aja. Memang Tonya sekarang dalam keadaan tidak sadarkan diri, bahkan katanya koma, tapi begitu Tonya sadar, kemungkinan besar dia akan segera pulih 100%. Dan hal pertama yang disadari oleh dokter, Clarence diem aja. Clarence gak berusaha untuk memeluk istrinya, atau setidaknya menyentuh istrinya lah. Gak berekspresi sedih maupun senang waktu mendengar penjelasan dari dokter. Clarence selalu ditinggal sendirian bersama istrinya. Pas suster balik untuk ngecek keadaan, mereka ngeliat di depan pintu ada tulisan "Jangan masuk". Tapi ini bukan dari rumah sakitnya, melainkan Clarence sendiri yang nulis pakai tulisan tangan dan menyuruh orang jangan masuk ke dalam kamar itu. Suster tentu aja nggak peduli, mereka tetap masuk. Suster langsung sadar, semua barang yang melekat di tubuh Tonya sudah diambil oleh Clarence dan Clarence sudah nggak ada lagi di ruangan itu. Bahkan baju Tonya aja nih, udah nggak ada lagi. Pihak rumah sakit merasa ada yang nggak beres. By the way ini lagi hujan, jadi kayaknya mungkin ada bakal suara-suara hujan, jadi sorry. Balik lagi ke cerita, dokter juga merasa ada yang nggak beres. Karena luka-luka ini lebih mirip luka yang disebabkan oleh kekerasan di dalam rumah tangga, bukan akibat tertabrak mobil. Itu tadi adalah cerita yang terjadi di rumah sakit. Di sisi lain, Clarence langsung menelpon klub malam tempat Tonya bekerja sebagai penari striptease untuk mengatakan bahwa Tonya tertabrak dan tidak bisa masuk kerja. Telepon ini diangkat oleh pemilik klub atau bosnya Tonya dan juga sahabat Tonya yang juga merupakan penari striptease yang bernama Karen. Nama panjangnya Karen Parsley. Hal pertama yang keluar dari mulut Karen, "Kamu apain istri kamu?" Meskipun Clarence bilang Tonya menjadi korban tabrak lari, Karen tahu ini pasti ada sangkut pautnya dengan Clarence. Dari dulu Karen gak suka banget dengan Clarence. Kenapa? Nanti bakal kita bahas lebih lanjut. Intinya, waktu Karen menerima telepon ini, Clarence bilang pihak rumah sakit melarang siapapun untuk menjenguk Tonya. Dan Karen gak peduli. Siang itu juga Karen langsung pergi menuju rumah sakit. Jarak rumah sakit tempat Tonya dirawat dan tempat klub di mana mereka kerja itu cukup jauh. Begitu Karen sampai di rumah sakit, dia bingung karena suster langsung mempersilahkan dia untuk masuk menjenguk Tonya. Karen ngeliat di sekujur tubuh Tonya ada banyak luka lebam, terutama di bagian dada. Dan dokter sempat ngajak Karen untuk ngobrol di tempat yang sepi. Dokter bilang, kayaknya ini bukan kasus kecelakaan biasa. Sebagai seorang sahabat dan teman, Karen sedih. Dia nggak sabar supaya Tonya cepet bangun dan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Begitu Karen pulang, giliran Clarence yang jagain di malam itu. Anehnya, besok harinya keadaan Tonya langsung kritis.
Pihak rumah sakit langsung nelpon Karen karena Tonya sepertinya akan segera menghembuskan nafas terakhirnya. Dan sayangnya, Tonya beneran meninggal sebelum Karen sempat sampai ke rumah sakit. Sedangkan Clarence juga nggak ada di rumah sakit. Jadi, Tonya benar-benar menemui ajalnya dalam kesendirian. Kesedihan Karen semakin memuncak waktu Clarence bilang dia nggak akan mengadakan pemakaman untuk Tonya. Jenazah Tonya akan segera dikremasi, terus langsung dibuang. Lagi-lagi Karen nggak tega. Dia merasa Tonya harus dimakamkan dengan layak, harus dikebumikan dengan acara pemakaman seperti orang-orang lainnya. Jadi, Karen ngadu ke bos mereka, si pemilik klub malam, yang rupanya juga kasihan dengan Tonya. Bosnya bilang, ya udah kita aja yang biayain pemakamannya. Semua biaya biar aku yang tanggung. Untungnya waktu Karen minta izin ke Clarence, dibolehin. Jadi pemakaman Tonya yang ngadain itu bosnya dan teman-temannya. Clarence ada juga sih di situ. Tapi Clarence cuma diem aja. Yang datang ke pemakaman juga cuma sedikit. Karena Tonya memang baru pindah ke negara Oklahoma sekitar 9 bulan. Karen kasihan. Tonya dikuburin di negara asing, tanpa keluarga, dan cuma dihadirin oleh teman-teman di klubnya aja yang beneran baru dia kenal. Di tengah-tengah pemakaman, banyak mobil polisi yang datang. Polisi turun dan bilang mereka harus mengamankan jenazah Tonya untuk dilakukan evakuasi autopsi karena kasus kecelakaan Tonya harus diselidiki. Begitu selesai pemakaman, Karen berinisiatif untuk mencari tahu di mana keluarga asli Tonya tinggal. Cuman dari dulu Tonya nggak pernah ngasih tahu secara rinci tentang keluarganya. Yang Karen tahu, Tonya berasal dari Alabama. Dan waktu dia cek dengan bosnya, nama asli Tonya, nama gadisnya nih, adalah Tonya Dawn Tadlock. Begitu nomor telepon keluarga Tadlock dicari dan ditemukan, langsung mereka telepon. Yang ngangkat, ibu-ibu. Sang ibu mengaku dia memang punya anak yang bernama Tonya Dawn Tadlock. Tapi, anaknya sudah meninggal sejak berusia 80 bulan. Dan dari sinilah semua orang sadar bahwa Tonya yang mereka kenal memakai nama samaran. Ini adalah kasus yang luar biasa kelam, menyedihkan, sampai-sampai diangkat menjadi dokumenter di Netflix yang berjudul The Girl in the Picture, dan juga ada 2 buku yang ditulis berdasarkan kasus ini. Kasus ini juga merupakan request dari beberapa subscribers, so langsung aja kita bahas. Welcome to Ruang Gelap. Setelah Karen mengetahui bahwa identitas Tonya adalah palsu, dia mulai mengingat kembali. Ada nggak sih petunjuk yang dia bisa kulik supaya mereka bisa mengungkap siapa itu Tonya? Karen mengenal Tonya sebagai wanita yang sangat baik, cantik, ramah. Makanya mereka berdua bisa menjadi teman yang akrab. Tapi, Tonya punya satu masalah besar. Suaminya, Clarence, melakukan banyak banget kekerasan. Karen tahu Tonya selalu kena marah kalau dalam satu hari tidak berhasil mengumpulkan uang $200. Makanya setiap hari Tonya bekerja keras dengan giat supaya dia nggak disiksa oleh Clarence. Dari dulu Karen nggak ngerti ngapain Tonya nikah dengan laki-laki yang kelihatannya umurnya 2 kali lipat daripada Tonya. Tonya masih sekitar 20 tahunan, sedangkan Clarence sudah hampir 40. Tonya dan Clarence juga punya satu anak yang bernama Michael. Menurut cerita Tonya, Clarence menggunakan Michael untuk mengontrol Tonya. Misal, Tonya nggak dapat uang yang cukup, Clarence bakal melarang Michael ketemu dengan Tonya. Padahal mereka ini serumah. Dan alasan kenapa Tonya nggak menceraikan Clarence karena dia takut Michael nanti diapa-apain. Sebagai penari striptease, mereka kan sering tidak menggunakan baju. Jadi, Karen bisa ngeliat ada banyak luka di sekujur tubuh Tonya. Bahkan hampir seluruh orang yang kerja di situ dan pelanggan-pelanggan pada benci dengan Clarence. Karena mereka bisa ngeliat kekerasan apa aja yang dilakukan oleh Clarence terhadap Tonya. Selama bekerja sebagai penari striptease, Tonya bertemu dengan laki-laki bernama Kevin. Kevin menjadi pelanggan setia klub malam ini karena jatuh cinta dengan Tonya. Mereka berdua akhirnya berpacaran. Dan hampir semua orang tahu dan mendukung perselingkuhan ini. Karena bagi semua orang nih, lebih baik Tonya kabur aja dengan Kevin
daripada harus jadi bahan siksaan Clarence. Sampai suatu hari, sekitar 1 minggu sebelum Tonya menjadi korban tabrak lari, Tonya sempat cerita ke Kevin kalau dia setuju untuk melarikan diri. Tonya bilang Clarence melakukan sesuatu yang di luar batas dan Tonya udah nggak sanggup lagi. Hampir semua penari di klub malam juga membantu supaya rencana Tonya melarikan diri bersama Kevin dan Michael bisa berjalan dengan mulus. Soalnya mereka tahu kalau rencana ini ketahuan, bisa jadi Clarence bakal membunuh Tonya. Setakut itu. Dan semua orang mendukung banget guys. Makanya Karen kaget waktu dia mendapat telepon dari Clarence yang mengatakan Tonya ditabrak. Kok bisa? Tepat banget nih. Dengan rencana Tonya yang berusaha untuk melarikan diri. Gua tahu kalian semua pasti penasaran, tapi sayangnya kita nggak punya jawaban. Apakah Clarence memang membunuh Tonya? Kasus meninggalnya Tonya masih tidak terpecahkan. Siapa yang menabrak? Gak ada yang tahu. Tapi banyak orang yang yakin dan percaya Clarence adalah otak di balik kecelakaan ini. So, kita balik lagi ke cerita. Beberapa jam setelah Tonya dinyatakan meninggal, hal pertama yang dilakukan oleh Clarence adalah menelpon perusahaan asuransi. Sebelum Tonya meninggal, rupanya Clarence mendaftarkan Tonya ke 2 asuransi. Dan yang berhak menerima uang kematian ini adalah Clarence. Kira-kira sekitar $80.000 Amerika. Nanti kita konversiin ya, gue lupa tadi cari konversinya berapa. Lalu Clarence memberikan hak asuh Michael ke perlindungan anak. Clarence bilang dia lagi berduka dan gak mampu untuk menjaga anaknya Michael yang waktu itu baru berusia 2 tahun. Beberapa hari kemudian, pihak asuransi meminta Clarence untuk memberikan nomor identitas. Nah, di sini Clarence sempat memberikan 2 nomor identitas, tapi dua-duanya tidak valid. Uang asuransi nggak bisa dicairkan. Pihak asuransinya bingung. Pak, kenapa nomor identitas Bapak selalu nggak valid ya? Coba Bapak cek lagi, kayaknya salah sebut deh. Jadi Clarence mengirimkan nomor identitas ketiga, yang kemudian memang valid, tapi atas nama orang lain. Yaitu nama Franklin Delano Floyd, pria dengan catatan kriminal yang panjang. Pernah merampok minimarket, merampok bank, menculik dan memperkaos anak berusia 4 tahun, kemudian menjadi buronan karena kabur saat akan diadili karena telah melecehkan seorang ibu-ibu. Franklin Floyd adalah buronan yang sudah dicari polisi selama 17 tahun. Pihak asuransi langsung memberitahu polisi dan Franklin ditangkap. Hal ini membuat hak asuhnya terhadap Michael juga dicabut. Franklin ditahan dan ditangkap oleh polisi. Dan disinilah terungkap bahwa nama asli Clarence adalah Franklin. Jadi identitas Clarence sebenarnya palsu, sama kayak identitas Tonya. Kalau Clarence ternyata seorang kriminal, siapa itu Tonya? Pihak pengadilan juga curiga, jangan-jangan Franklin bukanlah ayah kandung dari Michael. Setelah berbulan-bulan ngeles nggak mau ngasih DNA, akhirnya Franklin terpaksa melakukan tes DNA, yang kemudian membuktikan bahwa Franklin bukanlah ayah kandung dari Michael. Sekarang Franklin benar-benar kehilangan hak asuh atas Michael dan dia mulai marah. Pada tanggal 12 September 1994, setelah mendekam 33 bulan di penjara, Clarence akhirnya bebas. Hal pertama yang dia lakukan adalah membeli pistol dan datang ke sekolah tempat di mana Michael yang sudah berusia 6 tahun lagi belajar. Franklin alias Clarence, di video ini kita panggil Franklin aja kali ya, nama aslinya. Langsung masuk ke ruang kepala sekolah yang bernama James Davis. Franklin menodongkan pistol ke arah kepala sekolah dan bilang, "Kalau mau hidup, bawa aku ke ruangannya Michael." Begitu berhasil menemukan Michael, Franklin mengancam kepala sekolah untuk membawa dia ke dalam mobil milik kepala sekolahnya. Karena waktu itu Franklin nggak punya mobil. Jadi kepala sekolahnya dijadikan sandera, mobilnya dicuri, dan Michael diculik di belakang. Di tengah jalan yang berhutan, kepala sekolahnya disuruh turun, diikat pakai borgol oleh Franklin di sebuah pohon, terus dibilang, "Makasih ya, nanti aku panggilin polisi biar kamu diselamatkan." Jadi si kepala sekolah itu ditinggalin di pohon begitu aja, terus mobilnya dibawa kabur oleh Franklin bersama Michael. Kasus penculikan yang dilakukan oleh Franklin terhadap Michael dirasa oleh polisi perlu untuk diinvestigasi oleh FBI juga. Karena Franklin ini udah merupakan kriminal kelas kakap, sekarang melakukan penculikan lagi.
Yang menurut gua kalau udah tahu dari awal ini orang kriminal, kenapa cuman hukumannya 33 bulan? Gua nggak ngerti sama sekali. Terus pihak kepolisian juga menemukan rupanya Franklin punya banyak nama samaran. Selain sebagai Clarence, dia juga pernah mengaku sebagai Trenton Davis, Warren Marshall, dan Clarence Hughes. Berita penculikan Michael yang melibatkan FBI diberitakan di mana-mana. Kejadian ini memang terjadi di Oklahoma, tapi hampir satu Amerika cukup tahu dengan kasus ini. Foto Michael, Tonya, dan Clarence disiarkan di mana-mana. Sampailah berita ini ke Georgia, yang kemudian dilihat oleh seorang ibu bernama Sue yang langsung nelpon anaknya Jennifer. Banyak ya nama orang dalam kasus ini. Jadi ibu bernama Sue ini menelpon anaknya yang bernama Jennifer dan bilang, "Jen, kamu jangan kaget ya." "Kaget kenapa? Masih ingat nggak sama sahabat kamu Sharon Marshall? Fotonya ada di berita loh." Tapi ibu bingung, kok namanya beda ya? Jennifer langsung ngecek. Dia udah lama banget nyari keberadaan Sharon Marshall, sahabatnya. Jennifer langsung mencari berita yang dimaksud oleh ibunya, dan disinilah dia mengetahui bahwa ada seorang wanita bernama Tonya Hughes yang meninggal dunia akibat kecelakaan, dan sekarang anaknya yang bernama Michael diculik oleh suami Tonya sendiri yang bernama Clarence, tapi bukan merupakan ayah kandung dari Michael. Gua tahu emang ribet, tapi kalian ngerti kan? Nah, di sini tuh Jennifer pening banget. Dia pusing, bingung, dan nggak paham maksudnya apa. Jennifer kenal banget dengan dua orang di foto yang tertera. Tapi, nama mereka beda. Tapi, bukan sebagai Tonya Hughes dan Clarence Hughes. Jennifer langsung nelpon polisi. "Saya yakin saya kenal banget dengan wanita dan pria di foto ini. Tapi nama mereka Sharon Marshall dan Warren Marshall. Mereka bukan suami istri, tapi ayah dan anak." Jennifer cerita, dia pertama kali bertemu Sharon alias Tonya waktu mereka masih SMA. Sekarang nama Tonya kita ganti jadi Sharon ya, orangnya sama. Cuman biar ceritanya lebih nyambung, kita panggil Sharon aja. Sharon dikenal pintar, ceria, cantik, dan juga bener-bener murid idaman. Sharon bercita-cita menjadi aerospace engineer. Dia pengen bekerja dengan NASA. Gak cuma disukai oleh orang-orang sekitar, Sharon juga disukai oleh orang tuanya Jennifer. Karena bagi orang tua Jennifer, Sharon ini punya pengaruh baik untuk Jennifer. Jadi mereka senang anak mereka berteman dengan salah satu anak terpintar di sekolah itu. Sharon sering diajak nginep, dianggap sebagai anak sendiri. Disayang banget lah pokoknya. Cuman, keluarga Jennifer sadar kalau bapaknya Sharon yang bernama Warren aneh banget. Orang tuanya Jennifer sampai bingung. Kok bisa ya Sharon tumbuh jadi anak baik padahal bapaknya aneh? Bapaknya ini suka tiba-tiba minjem uang. Pernah juga masuk ke rumah keluarganya Jennifer tanpa izin. Waktu itu keluarganya Jennifer lagi nggak ada di rumah. Waktu mereka balik, buka pintu, si Warren sudah duduk di atas sofa mereka sambil tiduran. Keluarganya Jennifer bahkan nggak habis pikir, nggak tahu gimana caranya Warren bisa masuk ke rumah mereka. Padahal pintu dikunci. Serem banget gak sih? Gak ada sopan santun lagi. Tahu kan tipe orang aneh yang gak bisa diajak ngobrol? Nah, Warren itu kayak gitu. Untung aja Sharon tumbuh jadi anak yang baik. Sharon gak pernah cerita soal ibunya. Cuman bilang kalau ibunya sudah lama meninggal ketabrak mobil waktu dia masih kecil. Ironis karena Sharon rupanya bakal meninggal karena ditabrak mobil juga. Jadi dari dulu Sharon memang cuma tinggal berdua aja dengan bapaknya si Warren tadi, yang kita ketahui sebagai Franklin. Kepada polisi, Jennifer juga membuka satu rahasia. Dulu Jennifer sempat nginep di rumah mereka. Waktu Jennifer nginep, Warren ngajak mereka makan di luar, terus diajak untuk pergi ke klub malam. Padahal waktu itu umur Jennifer dan Sharon masih belum 17 tahun. Jennifer juga kaget karena Sharon punya banyak banget baju-baju seksi. Lebih kaget lagi waktu tahu baju-baju seksi ini dibeliin oleh Warren sendiri. Awalnya Jennifer ngerasa, oh bapaknya gaul kali. Tapi waktu Jennifer ngeliat muka Sharon nggak bahagia melainkan malu. Parahnya, waktu Sharon lagi ganti baju, bapaknya tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Jennifer kaget, kondisinya Sharon lagi nggak pakai baju. Ini tuh nggak normal banget. Bapak macam apa yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar anaknya, nggak ngetok pintu, padahal tahu lagi ganti baju. Dan yang lebih parahnya lagi, waktu mereka mau tidur, Warren tiba-tiba masuk bawa pistol. Dia mengacungkan pistol ini ke arah Jennifer dan bilang, "Kamu tutup mata ya." Terus si Warren ini
memperkaos Sharon di sebelah Jennifer. Gue nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata seberapa speechless gue. Meskipun gue udah baca kasus ini berkali-kali, tapi tetap aja, astagfirullahalazim banget ya. Si Jennifer ini guys menggigil semalaman, dia pengen banget pulang, tapi waktu itu belum ada HP. Kalau ada HP mungkin dia udah minta jemput kali. Untungnya si Jennifer nggak diapa-apain. Paginya dia langsung pulang dan dia bersumpah nggak bakal pernah lagi balik untuk nginep di rumah Sharon. Waktu itu Jennifer masih kecil dan dia tuh saking takutnya nggak ngomong ke siapapun kalau melihat Sharon diperkaos oleh Warren. Sharon juga sempat minta maaf dan bilang, kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa kok. Serius kayak Sharon kasihan banget. Semenjak itu Sharon dan Jennifer masih temenan. Tapi kalau mau nginep-nginepan, Jennifer selalu nyuruh Sharon yang nginep ke rumah mereka. Karena dia nggak mau lagi nginep di rumah itu. Sebelum lulus SMA, Jennifer berhasil mendapatkan beasiswa ke Universitas di Georgia di jurusan Aerospace Engineering. Sesuai dengan cita-citanya. Warren seneng, Jennifer seneng, keluarga Jennifer seneng, semua orang seneng. Tapi rupanya sebelum lulus, Sharon hamil. Sharon hamil dengan pacarnya sendiri yang bernama Jason. Gara-gara ketahuan hamil, Warren langsung menyuruh Sharon untuk enggak mengambil beasiswa. Disuruh berhenti sekolah. Warren marah dan ngajak Sharon pindah. Sharon dibawa ke Arizona. Sekitar 8 bulan kemudian, Sharon melahirkan bayi laki-laki yang kemudian diberikan untuk diadopsi atas perintah Warren. Sharon sedih banget dan sempat mampir ke Georgia untuk ketemu dengan Jennifer dan keluarganya Jennifer. Sharon sempat bilang dia pengen diadopsi dan tinggal dengan keluarga Jennifer. Keluarga Jennifer sangat-sangat senang dan menerima Sharon, tapi dengan syarat Sharon harus minta izin dulu ke Warren, karena Warren kan bapaknya. Sharon langsung sedih. Ibunya Jennifer otomatis langsung nanya, sebenarnya kamu tuh kenapa? Ada apa sih? Coba cerita. Tapi Sharon tetap diem aja. Habis itu Sharon pulang dan gak pernah kedengeran lagi gimana nasibnya. Oke, baterainya habis. Jennifer emang nggak tahu gimana kelanjutan nasib Sharon, tapi kita tahu. Sharon dibawa berkeliling ke beberapa negara, Arizona, Kentucky, New Orleans, di mana di beberapa negara ini yang selalu kerja dan mencari uang adalah Sharon. Sharon pernah kerja di sebuah bar, ketemu dengan pria bernama Gregory, dan kemudian pacaran. Sharon hamil lagi. Anak yang dia kandung adalah anak Gregory, yang kita ketahui kemudian diberi nama Michael. Iya. Michael yang kita ketahui nih di masa depan akan diculik oleh Franklin. Waktu itu Greg sama sekali nggak tahu kalau Sharon hamil. Soalnya begitu Sharon ketahuan hamil, Warren langsung membawa Sharon ke Tampa, Florida. Jadi Greg ini bener-bener di ghosting. Tiba-tiba pacarnya hilang begitu aja. Nggak tahu lagi kalau pacarnya hamil anaknya. Di Tampa, Florida, Warren menyuruh Sharon untuk bekerja sebagai penari striptease. Warren juga sempat kerja di klub yang sama, tapi kemudian dipecat karena orang-orang jijik dengan Warren. Menghayatin banget ya gue ngomong jijiknya. Soalnya, sebagai stripper, Sharon kan selalu nari tanpa busana. Nah, si Warren ini selalu nonton Sharon lagi nari. Seluruh orang di klub itu jijik. Kalian kan ayah anak, ngapain ayahnya nih nonton anaknya nari striptease? Mereka semua tuh risih, sampai-sampai Warren dipecat. Para klien dan penari stripper lain sayang banget dengan Sharon. Mereka kasihan lihat Sharon dimanfaatin oleh bapak sendiri. Menurut mereka, Warren ini emang bapak gila. Menurut mereka, bukan gue yang ngomong ya, tapi ya, cut ya, tolong di-cut. Beberapa stripper lain yang ada hubungannya dengan kasus ini bernama Cheryl Comesso dan Heather. Cheryl sempat numpang tinggal di rumah Sharon dan Warren. Cheryl dijanjikan oleh Warren akan dibantu untuk menjadi model dan bintang film dewasa. Jadi Cheryl disuruh untuk berpose dan bikin video dewasa. Kata Warren sih bakal dia kirim ke kenalannya yang merupakan pekerja di Playboy. Sebagai bayarannya, Warren sering menyuruh Cheryl untuk main dengan dia. Cheryl yang merasa terpaksa demi karirnya di masa depan, ikut-ikut aja. Sedangkan Heather, salah satu stripper yang juga kerja di klub malam ini, selalu mengingatkan Cheryl untuk hati-hati dengan Warren. Ini bapak gila, lu jangan deket-deket. Tapi sayangnya Cheryl nggak peduli. Heather juga mulai memperhatikan.
Sharon kayaknya disiksa secara fisik, mental, dan seksual. Bahkan Heather mulai ragu, jangan-jangan Michael anaknya Sharon sebenarnya hasil hubungan incest antara Warren dan Sharon. Gak lama kemudian terjadilah 2 insiden besar. Cheryl dilaporkan hilang dan Sharon hamil lagi. Heather percaya Sharon dihamili oleh Warren. Tapi Sharon bersumpah dia dihamili oleh laki-laki lain yang sebenarnya sampai sekarang nggak ada yang tahu siapa. Ada yang bilang sih memang bisa jadi Warren adalah ayah dari anaknya dikandung Sharon waktu itu. Tapi berhubung Sharon sudah meninggal jadi kita juga nggak tahu ya ayah dari bayi yang dia kandung waktu itu siapa. Gak lama setelah 2 insiden besar ini terjadi, Sharon dan Warren pindah ke Oklahoma. Orang-orang mengira Sharon dan Warren pindah karena malu ketahuan punya hubungan incest. Padahal Warren yang memaksa pindah karena ada hubungannya dengan Cheryl yang menghilang. Sebelum pindah ke Oklahoma, Sharon dan Warren sempat ke Alabama dulu. Di sini mereka pergi ke sebuah pemakaman dan mulai mencuri nama yang ada di kuburan. Dan dari sinilah Sharon dan Warren mengambil nama Tonya dan Clarence. Itulah kenapa waktu Karen menelpon keluarga asli Tonya, ibunya bilang Tonya udah lama meninggal karena emang namanya diambil dari kuburan. Karena emang Clarence mengambil nama ini dari kuburan. Di Oklahoma, Sharon alias Tonya lagi-lagi bekerja di klub malam di mana dia bertemu dengan Karen dan juga teman-temannya yang lain. Sedangkan Franklin alias Warren alias Clarence lagi-lagi jadi pengangguran yang cuman menjaga Michael. Dan sebelum pindah ke Oklahoma, Clarence menikahi Tonya terlebih dahulu. Tujuannya supaya mereka lebih sulit dilacak. Dulu kan mereka diketahui sebagai ayah dan anak, sekarang mereka diketahui sebagai suami istri. Sengaja biar Franklin semakin mudah untuk menutupi jejaknya. Gak lama kemudian, Tonya melahirkan anak ketiganya yang merupakan bayi perempuan. Begitu bayi ini dilahirkan, Warren alias Clarence alias Franklin, terserah kalian mau mikirnya apa, langsung memberikan anak ini ke seorang ibu-ibu yang mau mengadopsi. Yang kemudian nantinya kita ketahui anak ini tumbuh dan dibesarkan sebagai Meghan. Tapi nanti ya kita bahas tentang kenapa Meghan itu ada hubungannya dengan kasus ini. Ribet ya kasusnya. Oke, kita lanjut. Kita balik lagi ke kasus awalnya. Setelah polisi mendapatkan cerita dari Jennifer, teman-teman penari stripper di klub. Sekarang polisi berusaha untuk mencari informasi lewat tetangga-tetangga yang pernah mengenal Franklin alias Warren alias Clarence. Ketemulah dengan satu pria. Beberapa sumber bilang pria ini adalah teman Clarence, tapi ada juga yang bilang dia adalah tetangga Clarence. Gak tahu yang mana yang benar, mungkin dua-duanya benar. Tapi yang jelas, waktu polisi mendatangi pria ini, rupanya beberapa minggu sebelumnya Franklin juga sempat mendatangi dia untuk meminta foto. Nah, pria ini bingung, foto apa maksudnya, dia aja lupa. Franklin pernah ngasih dia foto. Franklin yang kesel langsung pergi. Pria ini masih kepo dan penasaran, jadi dia coba carilah. Dia buka album-album lamanya dan di situ dia baru sadar Franklin emang sempat pernah ngasih dia foto seorang anak kecil yang kira-kira berusia 6 tahun berambut pirang. Tapi waktu itu pria ini nggak punya nomor telepon Franklin, jadi dia bingung mau ngasihinnya gimana, dia aja nggak bisa ngontak Franklin. Nah, pas polisi dan FBI datang, dia langsung ngasih tahu bahwa Franklin sempat minta foto ini. Dia kasihlah foto itu. Waktu dilihat oleh polisi, dibandingkan dengan wajah Tonya yang sudah meninggal, mereka yakin foto itu adalah foto Tonya waktu masih kecil. Kira-kira umurnya sekitar 6 tahun. Dihitung-hitung oleh polisi, kira-kira Tonya lahir di tahun segini nih. Pas mereka cek lagi, di mana keberadaan Franklin waktu Tonya lahir, mereka yakin banget 100% mustahil kalau Franklin adalah ayah kandung Tonya. Kemungkinan besar, Tonya dulunya waktu masih kecil diculik oleh Franklin, dibesarkan, kemudian dinikahi. Manusia macam apa itu? Soalnya, Franklin waktu itu dipenjara selama 20 tahun karena memperkaos anak berumur 4 tahun. Enggak mungkin Franklin adalah ayah kandung Sharon. Tapi masalahnya, tetap aja nggak ada yang tahu siapa itu Sharon. Karena waktu dicari-cari, Sharon Marshall juga rupanya nama samaran.
Polisi merasa kasihan banget dengan Sharon. Anak ini kemungkinan besar diculik. Sejak kecil kayaknya sudah menjadi korban pelecehan. Udah besar disuruh jadi tulang punggung keluarga, disuruh jadi penari striptis. Meninggalnya secara misterius, dinikahi oleh penculiknya sendiri. Tapi waktu meninggal, nama aslinya aja nggak tahu siapa. Makanya pihak kepolisian, FBI, dan banyak banget orang-orang baik di situ berusaha untuk membantu mengungkap, setidak-tidaknya mereka pengen jenazah yang dikebumikan diberi nama aslinya. Oke, kita balik lagi ke cerita. Pihak FBI dan pihak kepolisian merasa sekarang Michael benar-benar ada dalam bahaya. Mereka takut nyawa Michael terancam. Semua nama samaran Franklin disebar, foto-fotonya juga disebar. Dan rupanya trik ini berhasil. Franklin rupanya menggunakan nama samaran Clarence lagi dan berusaha untuk memperpanjang SIM. Jadi di hari di mana SIM Clarence selesai, polisi melakukan penjebakan dan Clarence berhasil ditangkap. Sayangnya, polisi nggak menemukan Michael. Waktu tempat persembunyian Franklin diperiksa oleh polisi, mereka juga nggak menemukan tanda-tanda bahwa Michael tinggal di situ. Awalnya Franklin sempat bilang Michael masih hidup, dia nggak mau ngasih tahu di mana, tapi pada ujungnya Franklin jujur mengatakan bahwa di hari dia menculik Michael, di hari itu juga dia langsung menembak kepala Michael 2 kali. Franklin ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penculikan Michael dan terancam dihukum seumur hidup di penjara. Rupanya di persidangan, Franklin dijatuhi hukuman 52 tahun di penjara. Tapi nggak ada yang tahu apakah Michael memang sudah meninggal atau masih hidup. Soalnya jenazah Michael nggak bisa ditemukan oleh polisi. Beberapa hari setelah persidangan, petugas berhasil menemukan truk pick-up putih yang merupakan milik kepala sekolah Jane Davis. Yang kalau kalian ingat, mobil ini dicuri oleh Franklin waktu menculik Michael. Di dalam mobil ini, petugas menemukan amplop manila yang berisikan 97 foto-foto eksplisit. Dari ke-97 foto ini, polisi menemukan foto-foto Sharon dari kecil sampai dewasa dalam keadaan tanpa busana, berpose layaknya model dewasa, dan foto-foto close-up di bagian intim wanita. Ada juga foto anak kecil berusia 10 tahun yang polisi nggak tahu itu siapa, dan juga foto Cheryl Comeso dalam keadaan babak belur, terikat, matanya ditutup, penuh darah, dan foto-foto inilah yang menjadi bukti bahwa Clarence alias Franklin adalah orang yang membunuh Cheryl. Waktu jenazah Cheryl ditemukan, tim forensik melakukan perbandingan apakah bekas lukanya sama dengan yang ada di foto. Hasilnya memang sama. Jadi udah jelas, Cheryl memang dibunuh oleh Clarence alias Franklin. Dengan bukti-bukti ini, Franklin dijatuhi hukuman mati. Meskipun kasus hilangnya dan meninggalnya Cheryl terungkap, Michael dianggap sudah meninggal juga, tapi identitas asli Tonya alias Sharon masih menjadi misteri. Kematiannya juga masih menjadi misteri, apakah memang kecelakaan atau dibunuh oleh Clarence alias Franklin. Detail kasus dan perjalanan investigasi kasus ini tuh panjang banget. Kalau nggak disingkat, bisa 5 jam kayaknya video ini. Polisi, lembaga organisasi, serta manusia-manusia baik berkumpul menjadi satu untuk mencari tahu identitas Tonya Hughes atau Sharon Marshall yang sebenarnya. Seorang penulis dan juga produser bernama Matt Bierberg tertarik untuk menulis kisah Sharon dan mulai melakukan upaya untuk mendatangi Clarence alias Franklin di penjara. Dan disinilah Franklin menceritakan sedikit tentang kehidupannya. Franklin Floyd lahir pada tahun 1943. Ayahnya meninggal muda dan ibunya nggak sanggup untuk mengurusi Franklin dan keempat saudaranya. Jadi Franklin dan keempat saudaranya dititipkan di panti asuhan dan di sini Franklin menerima banyak penyiksaan. Waktu Franklin masih berusia 6 tahun, dia menjadi korban pemerkosaan oleh anak-anak geng, di mana di hutan dia dilecehkan dan mungkin ini adalah alasan kenapa dia juga suka melecehkan anak kecil. Waktu Franklin udah dewasa, dia jadi anak yang benar-benar nakal dan pernah mencari lagi keberadaan ibu kandungnya. Dan berhasil ketemu, ibu kandungnya rupanya sudah menjadi wanita malam. Ibu kandungnya bilang dia nggak mau mengakui Franklin sebagai anaknya, jadi Franklin pergi melalang buana dan jadi kriminal. Dia jadi perampok dan juga pemerkaos. Cerita ini kemudian dimuat di dalam buku yang ditulis oleh si Matt Bierberg tadi. Bener gak namanya Matt Bierberg? Iya bener, Matt Bierberg. 4 tahun kemudian setelah bukunya dirilis, Matt mendapat pesan dari seorang wanita yang mengaku sebagai anak kandung dari Tonya, alias Sharon.
yang kalau kalian ingat namanya Meghan. Meghan ini cuman iseng-iseng beli buku, dia baca dan dia tuh tertarik banget untuk mencari tahu siapa Sharon sebenarnya. Waktu dia ngasih lihat buku ini ke ibu angkatnya bilang, wanita di sampul buku ini aku kenal deh. Dia nih kayaknya ibu kandung kamu. Meghan langsung kaget. Kayak bayangin kalian baca buku, tiba-tiba orang yang diceritain di buku adalah ibu kandung kalian sendiri. Tapi waktu itu Meghan dan ibu angkatnya nggak yakin 100%, makanya mereka menghubungi Matt. Dilakukanlah tes DNA yang kemudian hasilnya cocok. Terbukti Meghan memang anak kandung dari Tonya, alias Sharon. Tapi lagi-lagi, siapa itu Tonya alias Sharon masih jadi tanda tanya. Saat seluruh orang hampir putus asa, Franklin akhirnya mau buka suara. Franklin cerita dia pernah terlibat kisah cinta dengan seorang janda bernama Sandra Francis. Dan waktu itu, Franklin menggunakan nama palsu Brandon Cleo Williams, nama yang sebelumnya nggak diketahui oleh polisi. Franklin cerita bahwa Sandra waktu itu sudah punya 3 anak dari 2 suami yang berbeda, yaitu anak bernama Suzanne Mary Sevakis, Allison, Amy, dan Philip. Sandra dan Franklin cuma pacaran 2 minggu. Mereka langsung nikah dan pindah ke Texas. Baru-baru nikah, Sandra langsung masuk penjara karena katanya membantu melakukan kejahatan. Waktu Sandra di penjara, Franklin membawa kabur semua anak Sandra, yaitu Suzanne, Allison, Amy, dan Philip. Philip diserahkan ke orang lain, sedangkan Allison dan Amy ditaruh di panti asuhan. Nah, Suzanne, anak yang paling tua, dibawa lari oleh Franklin, yang kemudian kita kenal sebagai Sharon Marshall alias Tonya Hughes. Dari sinilah Franklin mulai membesarkan dan mendidik Suzanne kecil sebagai pemuas nafsunya, yang kemudian dia nikahi dan kemungkinan besar dia bunuh. Misteri terpecahkannya identitas Sharon setelah 20 tahun sangat menarik perhatian publik. Terlebih lagi banyak teman-temannya Sharon yang turut berbelasungkawa atas kematian Sharon dan kesedihannya selama masih kecil. Banyak yang marah dengan Sandra, sang ibu kandung, yang enggan melaporkan Suzanne hilang. Andai saja kalau waktu itu Sandra melaporkan Suzanne hilang ke polisi, nasib Sharon mungkin akan berubah. Mungkin Suzanne akan tetap menjadi Suzanne. Gak ada yang namanya Sharon, gak ada yang namanya Tonya. Dan mungkin nasibnya bisa berbeda. Polisi yakin Franklin adalah seorang pedofil. Dia menikahi Sandra karena suka dengan Suzanne, makanya melarikan Suzanne. Sejak kecil, Suzanne juga dijadikan budak nafsunya. Terus pas udah besar, Suzanne dijadikan tulang punggung yang membiayai hidupnya. Sungguh kasihan banget nasib Suzanne yang bahkan gak dicariin oleh ibu kandungnya. Entah apakah Suzanne ingat dengan ibu kandungnya karena kayaknya Suzanne diculik waktu berusia 4 tahun atau 6 tahun. Kemungkinan besar sih waktu masih 4 tahun. Jadi kayaknya Suzanne juga nggak terlalu tahu sih tentang ibu dan ayah kandungnya. Pada tahun 2017, Matt bersama Meghan sepakat untuk mengganti nama pada batu nisan Tonya menjadi nama aslinya yang bernama Suzanne Mary Sevakis. Sampai sekarang Franklin masih hidup, mendekam di penjara, menunggu hingga waktu di mana dia dieksekusi tiba. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain tombolnya, share ke teman-teman kalian, follow Instagram kita di sini dan TikTok gua di sini. I'll see you guys very soon in the next video. Thank you so much atas semua support yang sudah kalian berikan ke Ruang Gelap. Please stay safe, take care, and stay alive.